Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Citawan Peternak Ayam Kampung. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar saya mengupload video terbaru Anda tidak ketinggalan. Jangan di skip supaya Anda tidak gagal paham. Saat sekarang saya akan mereview tentang cara pembuatan alas kandang atau kandang ayam kampung kita tidak berbau atau ayam nyaman. Mungkin di video saya yang telah saya share mungkin udah ada juga saya mereview di sana. Tidak salahnya kita akan review kembali cara pembuatan alas kandang atau tanpa membersihkan kandang bertahun-tahun. Maka dari itu akan saya review bagaimana cara-caranya pembuatan alas kandang kita tidak membersihkan kandang bertahun-tahun, dan ikuti terus. Inilah teman-teman keadaan kandang ayam saya di saat sekarang. Ayam saya sedang makannya sekarang. Kita membahas tentang pembuatan alas kandang kita tidak membersihkan kandang bertahun-tahun atau tidak berbau. Jadi bagaimana caranya kita membuat alas kandang kita supaya ayam kita nyaman dan ayam kita tidak sakit. Jadi bagaimana caranya teman-teman? Begini, kita harus membuat alas kandang ini yang bagus ya, yang ideal atau yang nyaman ditempati oleh ayam kampung kita. Maka dari itu mari kita bersama-sama kita ulas di sini cara pembuatan alas kandang tanpa membersihkan bertahun-tahun. Kita tidak membersihkan kandang ayam kita dan tidak berbau. Jadi solusinya bagaimana dan yang saya terapkan di kandang ayam kampung saya. Saya ini udah berapa tahun ini teman-teman, udah ada 3 tahun kandang saya yang ini ya, kandang ayam kampung saya ini tidak pernah dibersihkan ini teman-teman, tidak pernah dibersihkan, tapi kering dan kotoran-kotoran ayam tidak ada yang menumpuk dan dia terurai ya. Kapan ayam menceker dia terurai teman-teman. Jadi kita harus tahu bagaimana cara pembuatan alas kandang supaya kita tidak repot untuk membersihkan kandang ayam kita. Jadi kita harus, langkah pertama harus kita membuat kandang ayam di tanah seperti ini teman-teman. Di tanah seperti ini, jangan kita bikin untuk kandang panggung. Tapi kalau untuk kita bikin kandang panggung ya pasti kita harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada di lantainya yang tersisa di sana. Pasti kita akan membersihkan juga, itu pasti berbau itu teman-teman. Tapi kalau yang kandang di atas tanah ini, dia ini pasti tidak berbau ini teman-teman, tidak berbau, dan kita tidak repot untuk membersihkan kandang ayam kampung kita. Maka dari itu terutama pada peternak pemula ya harus wajib tahu. Mungkin kalau untuk peternak yang udah lama atau yang udah senior mungkin dia lebih mengerti dan lebih tahu daripada kita. Jadi saya sekarang akan reviewkan bagaimana caranya alas kandang ini tanpa kita bersihkan bertahun-tahun atau tidak berbau sama sekali. Jadi kita harus membuatnya seperti apa. Tapi kalau kita bikin di tanah langsung ini teman-teman, ini pasti berbau juga ini. Berbau karena tanah ini kelembapannya bisa tinggi dan kotoran ayam bisa juga tidak terurai ini teman-teman. Maka dari itu bagaimana caranya kita membuat alasnya seperti apa
dan apa yang kita pakaikan alasnya supaya terutama kotoran ayam kita atau amonia ini tidak naik atau tidak berbau. Maka dari itu kita bersama-sama cara alasnya apa saja yang saya gunakan dan ikuti terus. Inilah teman-teman, saya menggunakan alas kandang ayam saya ini teman-teman. Ini kering ini teman-teman, kering dan kotoran ayam tidak ada menumpuk, dia terurai ya oleh ayam menceker, terurai. Akan saya beritahukan alas kandang yang saya terapkan di kandang ayam kampung saya seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan ini sekam padi ini teman-teman. Saya menggunakan sekam padi untuk alas kandang yang saya buat di kandang ayam kampung saya ini. Jadi kalau sekam padi ini, kalau kotoran ayam ini dia terurai ini teman-teman, karena sekam padi ini kering. Tapi kita membuat sekam padi ini harus sekamnya kering ini teman-teman. Kapan perlu kita jemur dulu sebelum kita taburkan pada kandang ayam kampung kita seperti ini. Harus kita keringkan dulu. Setelah kita keringkan baru kita taburkan di dalam kandang sekitaran tebalnya itu sekitaran 10 cm ya dari dasar tanah. Kita bikin sekam sekitaran 10 cm itu teman-teman. Saya ini udah 3 tahun ini teman-teman, tidak pernah saya bersihkan kandang, dan kandang ini tidak berbau, dan insya Allah ayam saya ini sehat-sehat. Ini contohnya, dia menceker-ceker seperti ini kan, kalau ada kotorannya terurai ini teman-teman, terurai kalau ada kotorannya seperti ini. Kita harus menggunakan sekam padi. Nah, kalau sekam padi ini dia bagus untuk kita jadikan alas kandang, karena saya terapkan pada kandang ayam kampung saya ini memang sekam padi ini teman-teman, sekam padi. Dan yang jelasnya kandang kita ini kering. Nah, ini contohnya kandang ayam saya ini kering ini teman-teman, kering tanpa ada baunya. Ini karena sekam padi ini udah hampir hancur ya, udah 3 tahun saya tidak pernah bersihkan atau tidak pernah saya kuras atau saya ganti ini teman-teman. Setelah kita menaburkan sekam padi ini tadi teman-teman, harus kita bakar lagi sekam padi yang lainnya teman-teman. Kita bakar lagi setelah menjadi arang ya, udah dimakan api itu, harus kita kumpul yang sekam kita bakar itu, harus kita taburkan di dalam kandang ayam kampung kita itu, di atas sekam padi yang udah kita taburkan pertama. Sekam bakar itu kita taburkan merata di dalam kandang. Untuk apa kegunaan sekam padi yang dibakar itu teman-teman? Itu bisa menghilangkan bau kotoran ayam teman-teman, bau kotoran ayam, dan kita bisa membuat kandang kita itu nyaman. Itu kalau sekam padi itu kan mengandung karbon ya teman-teman. Nah, bisa untuk menghilangkan bau kotoran ayam yang jatuh di bawah itu. Lalu ayam mencekernya lalu terurai dengan sekam padi dibakar itu. Itu kegunaan sekam padi bakar, bagus untuk menghilangkan bau untuk sekam padi bakar itu teman-teman. Nah, jangan kita tidak membuat sekam padi yang kita bakar itu. Nah, itu bertahun-tahun itu takkan ada berbau sama sekali. Contoh kandang saya ini udah 3 tahun ini teman-teman, udah 3 tahun tidak pernah saya kuras. Nah, karena lantainya ini masih bagus dan kotoran ayam tidak ada yang menumpuk dan tidak berbau. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman, lain kali akan saya review tentang cara pembuatan alas kandang yang lainnya atau cara perawatan ayam di kandang seperti ini. Mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum.